Goliat. Jadi ini adalah Daud dan ini adalah Goliat. Nah, ayo kita baca sama-sama ya. Ya, ini adalah Daud. Daud ini adalah anak bungsu dari 8 bersaudara. Jadi Daud ini mengembalakan domba. Ini adalah domba. Ini domba-domba Daud. Jadi Daud ini pekerjaannya adalah mengembalakan. Jadi Daud ini pekerjaannya adalah mengembalakan domba. Lihat nih, dombanya lagi di padang. Mereka lagi makan rumput. Ini padang, ini awan. Langit lagi cerah. Langit lagi cerah. Ada hijau-hijau. Domba itu makannya rumput ya. Nih, lihat dombanya lagi makan rumput. Ini Daud ya. Anak bungsu dia. Daud anak bungsu dari 8 bersaudara. Jadi pekerjaannya ini adalah mengembala domba-domba. Saat itu, saudara-saudaranya bersama dengan tentara Israel sedang berperang melawan bangsa Filistin. Jadi kakak-kakaknya Daud ini, dia sedang pergi berperang dengan tentara Israel. Jadi mereka sedang berperang pada saat itu, pada masa itu. Berperang melawan bangsa Filistin. Lihat nih, ada kemah-kemahnya. Jadi zaman itu mereka lagi berperang ya. Kemudian apa yang terjadi? Suatu hari saat Daud datang membawakan makanan untuk kakak-kakaknya. Suatu hari saat Daud membawakan makanan untuk kakak-kakaknya, ini Daud. Lihat nih, Daud lagi bawa makanan, ada roti di sini. Bawa makanan untuk kakak-kakaknya. Ini kakak-kakak Daud. Nah, ini kakak-kakaknya Daud. Datang seorang Filistin bertubuh sangat besar dan membawa pedang yang sangat panjang. Ini dia. Ini adalah orang Filistin. Filistin tubuhnya besar, kalian bisa lihat. Dia tinggi dan dia membawa ada pedang ini di tangannya, di tangan orang Filistin ini. Pedangnya sangat panjang. Jadi tubuhnya ini adalah sangat besar. Lihat nih, bandingkan dengan kakak-kakaknya Daud. Mereka kelihatan kecil ya dibandingkan orang Filistin ini. Karena tubuhnya sangat besar dan dia membawa pedang yang panjang. Namanya ini adalah orang Filistin ini namanya adalah Goliat. Ini adalah Goliat. Goliat yang tubuhnya ini besar dan membawa pedang yang panjang, namanya Goliat. Goliat ini orang Filistin. Setiap hari Goliat menantang para tentara Israel. Tak seorang pun yang berani melawannya. Jadi Goliat ini dia selalu menantang tentara Israel untuk melawannya. Tetapi tak ada seorang pun yang dapat melawan Goliat ini karena tubuhnya yang besar dan memiliki pedang yang sangat panjang. Ya, kemudian apa yang terjadi? Lalu Daud berkata kepada raja. Ini adalah raja. Daud pergi menghadap raja. Ya, jadi ini adalah kemahnya ya. Jadi Daud ini pergi menghadap raja. Kata Daud kepada raja, "Izinkan aku melawan Goliat. Tuhan akan membantuku mengalahkan raksasa Filistin itu." Jadi dia berkata kepada raja, dia menghadap kepada raja. "Izinkan aku melawan Goliat. Tuhan akan membantuku mengalahkan raksasa Filistin itu." Raksasa Filistin itu namanya tadi Goliat yang badannya besar dan memiliki pedang yang panjang. Ya, akhirnya raja mengizinkan Daud untuk mengalahkan orang Filistin itu. Kemudian apa yang terjadi? Ini Daud dipaksa memakai baju perang. Namun Daud justru tidak dapat bergerak
dengan bebas. Ini Daud nih lagi memakai baju perang. Dia tidak dapat bergerak dengan bebas. Ya. Karena apa? Karena baju perangnya ini berat. Ya. Sehingga Daud tidak dapat bergerak dengan bebas. Akhirnya Daud pun pergi ke medan perang dengan menggunakan pakaian gembalanya. Jadi dia pergi ke medan perang, dia menggunakan pakaian gembalanya. Dia tidak menggunakan pakaian perang ini karena dia tidak bisa bergerak dengan bebas. Kemudian apa yang terjadi? Kemudian Daud sudah sampai nih di medan perang. Ini Daud, ini adalah Goliat, orang Filistin itu. Daud mengambil 5 batu kerikil. Lihat nih, Daud lagi memilih batu kerikil. Mau buat apa sih ini batu kerikil dipilih Daud? Kita lihat yuk sama-sama. Daud mengambil 5 batu kerikil dari sungai untuk ketapelnya. Jadi dia mengambil batu kerikil ternyata untuk ketapelnya. Saat melihat Daud, Goliat pun marah. Goliat saat lihat Daud yang kecil ini, dia menjadi marah. Marah kenapa? Anak kecil ini berani menantangku, katanya. Dia menganggap remeh Daud. Kenapa? Daud ini badannya kecil, dia seorang anak kecil. Sedangkan Goliat ini, orang Filistin ini badannya besar, tinggi, besar, dan memiliki pedang yang sangat panjang. Ya, Goliat ini marah. Anak kecil ini berani menantangku. Selanjutnya apa yang terjadi? Kita lihat. Selanjutnya Daud mengambil kerikil dari sakunya, lalu dilemparkannya dengan katapel ke arah Goliat. Lihat nih, dilemparkan ke arah Goliat. Batu kerikil itu kena di tempat dahinya dan Goliat roboh tak berdaya. Lihat nih. Jadi setelah Daud melempar pakai ketapel, batu kerikil itu dahinya tumbang, roboh. Ya, Goliat jadi roboh. Tentara Israel pun kaget, orang-orang Filistin pun kaget. Ternyata Daud mengalahkan orang Filistin ini. Orang Filistin yang tubuh besar ini adalah Goliat. Ternyata berhasil. Ya, mereka kaget, mereka tercengang. Lihat nih. Mereka semua kaget. Ya, tentara Filistin lari tunggang langgang. Mereka kabur nih, tentara Filistin. Tentara Israel pun bersorak. Mereka telah menang. Tuhan memakai Daud yang kecil tubuhnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Akhirnya, bangsa Filistin pun lari, mereka kabur. Karena apa? Karena Goliat ini sudah kalah. Ya, karena mereka hanya mengandalkan Goliat untuk mengalahkan tentara Israel. Ketika Goliat kalah, mereka pun kabur dan tentara Israel pun bersorak-sorai. Ya, jadi Tuhan memakai Daud yang kecil tubuhnya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Jadi ini adalah cerita tentang Daud melawan Goliat.